Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Purge Immortal Part 2. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini memperlihatkan Liang Xi yang memang telah sampai pada tempat yang telah diperintahkan oleh Yuan Xingyan. Terlihat saat ini di sana juga telah hadir beberapa murid lain yang memang telah sampai yang akan melakukan sebuah tes kekuatan. Semua orang di sana juga nampak sangat terpesona dengan keberadaan gerbang yang sangatlah besar. Tak lama setelah itu di sana kemudian datang seorang ketua sekte yakni King Mu. Di sana ia lantas menjelaskan terkait pengetahuan mengenai semua tentang semua praktisi bela diri. Tak hanya itu, King Mu juga menyebutkan terkait tingkatan kekuatan yang ada pada ranah praktisi bela diri. Dan saat ini gerbang sekte Gunung Tengah membuka sebuah kesempatan untuk semua praktisi yang ingin berlatih sebuah kultivasi. Semua orang yang telah sampai di gerbang ini memang orang-orang yang menambahkan akan dauki yang sangat kuat. Di mana di antara orang-orang itu yakni Yuan Shuang, Chen Suci, dan Lin Xianer. Bersamaan dengan itu ketua sekte lantas kemudian mulai mengeluarkan kekuatannya dan seketika sebuah tangga muncul di depan mereka. Semua orang mulai bergerak dan pergi menaiki semua anak tangga di sana. Terlihat Liang Xi juga mulai bergerak dan secara tidak sengaja ia menabrak Chen Suci yang nampak sangat mencurigakan. Hal itu terlihat dari adanya asap hitam yang tiba-tiba berbicara pada Chen Suci yang memang telah merasakan adanya sesuatu yang aneh pada sosok rubah yang kini berada di tangan Liang Xi. Tak hanya itu, Chen Suci juga berbincang terkait seseorang yang bernama Yun Lu Xianju yang memang saat ini telah mereka buru. Nampaknya dari perbincangan mereka kita dapat menyimpulkan bahwa Chen Suci akan melakukan sebuah kejahatan di tempat tersebut. Dan tentu nama dari asap hitam itu adalah Rong Yingyu. Kembali ke tempat Liang Xi, di sana nampaknya ia merasakan ada sesuatu hal yang aneh, di mana hal itu didasari atas sebuah asap putih yang kini mulai terus menebal. Tak hanya itu, sang rubah juga mulai bergerak dan mulai merasakan adanya sesuatu yang telah hadir. Ternyata itu adalah cloning dari Liang Xi. Sosok yang sama persis ternyata itu merupakan sosok jahat dari diri seorang Liang Xi yang kini telah keluar. Dirinya yang masih penasaran, ia pun kini terus mendekati dan mengecek kebenarannya. Ternyata ujian pertama untuk menjadi murid sekte gunung itu merupakan ujian ilusi. 看来这天灵门还是有点东西。怎么了？对你的心魔，也就是本大爷我。既然是我的心魔，那也别摆架子了。破不了幻境，你就入不了天灵。 Dan kini Liang Xi memang tengah dibawa pada sebuah tempat yang penuh akan kekacauan. Ternyata tempat yang ia singgahi merupakan sebuah tempat yang sama dengan mimpi yang pernah Liang Xi alami. Tak hanya itu, di sana Liang Xi juga menemukan sosok pangeran dan tuan putri yang tengah duduk. Liang Xi yang tidak terpengaruh, ia pun lantas memukul pangeran itu dan seketika ia kembali ke alam aslinya. Tak hanya itu, bahkan saat ini Liang Xi berhasil menghabisi sisi jahatnya itu. 这里是，你烦不烦？那明明是你的。 Ia pun langsung kembali melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke aula sekte di sana. Tak lama setelah itu, semua orang akhirnya sampai pada titik di mana saat ini akan dilaksanakan pengukuran energi dauki pada tiap murid di sana. Sebuah pilar juga mulai muncul di tengah-tengah mereka. Lin Chengji yang merupakan seorang guru lantas menyuruh semua orang untuk maju dan mengetes kekuatan masing-masing mereka. Penilaian tingkat kekuatan itu dapat dilihat dari seberapa tinggi sebuah energi yang nantinya akan diserap oleh pilar tersebut. Satu persatu kini mulai terus mengetesnya, sampai akhirnya giliran Liang Xi untuk mencobanya. Awalnya energi yang terpancar itu sangatlah besar, bahkan bisa memunculkan sebuah energi angin yang sangat besar.
Akan tetapi pada akhirnya tingkat kekuatan Liangxi hanyalah di tingkat 7. 这个石术自稀有的真力。 Semua orang yang melihat hal itu lantas mulai meremehkannya. Dan terakhir giliran Lin Xian'er yang mengetesnya. Setelah waktu pengetesan selesai, ketua sekte lantas mengumumkan dan memberitahu terkait aktivitas selanjutnya yang akan ditangani oleh guru masing-masing. Semua orang yang telah pergi kini menyisakan Liangxi yang masih penasaran dengan pilar itu. Ia pun kemudian kembali mencoba mengetes kekuatannya dan ternyata hanya dengan satu jarinya saja cahaya pada pilar itu seketika menyala hingga pada tingkatan paling tertinggi. Jelas pengetesan sebelumnya memang bukanlah pengetesan yang sesungguhnya, di mana Liangxi memang berencana untuk menyembunyikan kekuatan aslinya. Lin Xian'er yang melihat kejadian itu menjadi sangat terkejut, di mana ia pun langsung berlari dan berjanji bahwa dirinya tidak akan memberitahukan hal tersebut pada siapapun. Kedatangannya hanyalah atas perintah gurunya karena Liangxi belum juga muncul di tempat pelatihan. 就当是我们之间的一个秘密。我什么都没有看到。我愿意当牛做马报答。师傅还在等着，我们快走吧。 Setelah itu di perjalanan Liangxi kemudian melihat adanya pembulian yang tengah dilakukan oleh siswa senior, di mana masalahnya bersumber dari siswa senior yang hendak mendatangi asrama para murid baru. Perbincangan yang semakin memanas membuat para siswa senior lantas menyerangnya. Beruntung seorang siswa baru itu diselamatkan oleh Liangxi. Melihat kejadian itu, semua orang menjadi sangat terkejut. Bahkan ketua dari siswa baru itu lantas melihat sang rubah dan berniat untuk merebutnya. Namun Liangxi yang tak terima lantas langsung menyerang salah satu siswa senior dengan satu pukulan. 好漂亮的小狐。 穷啊！ Energi Dauki yang sangat besar membuat semua orang menjadi terkejut sekaligus merasa takut. Malam harinya Liangxi yang sedang tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh seorang wanita. Ternyata wanita tersebut merupakan sosok asli dari sang rubah. Nampaknya sang rubah menginginkan Liangxi untuk mengikutinya. Tak lama setelah itu mereka kemudian sampai pada suatu tempat di mana di sana terdapat ada sebuah meja yang merupakan tujuan dari rubah tersebut. Ternyata itu merupakan sebuah pusaka yang bisa meningkatkan teknik kultivasi. Menyadari hal itu, Liangxi tak banyak basa-basi. Ia pun langsung melakukan sebuah kultivasi. Waktu demi waktu terus berlalu. Pelatihan yang sangat berat akhirnya Liangxi berhasil membangkitkan kekuatan mata seperti Rinnegan. Di mana kekuatan tersebut itu bisa melihat energi Dauki pada tubuh seseorang dan juga bisa melihat gerakan bertarung dari seseorang. Keesokan harinya para murid kemudian berkumpul di mana saat ini mereka akan melakukan pelatihan pertamanya. Sebuah alat pelatihan yang sangat berat mulai diberikan oleh sang guru. Akan tetapi sebuah alat itu masihlah tidak terpengaruh pada Liangxi. Ia pun lantas kemudian meminta kepada sang guru untuk menukarnya dengan alat pelatihan yang lebih berat. Bersamaan dengan itu sang guru yang bernama Lin Chengji lantas mulai menjelaskan terkait pelatihan yang akan dijalani, di mana pelatihan dimulai dengan menyuruh para murid untuk memakai alat latihan itu. Penjelasan atas dasar kekuatan yang ada di dunia mulai ia sebutkan, di mana saat ini Lin Chengji hanyalah akan mengajar 3 kekuatan saja, yakni kekuatan spiritual, kekuatan fisik, dan ilmu pengetahuan studi literatur. Dan tentu akhir dari pelatihannya nantinya akan diadakan sebuah ujian. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi sangat cemas dan mulai merasa khawatir. Latihan pertama sang guru lantas mengajarkan sebuah kekuatan sejati yang hanya menggunakan sebuah telunjuk untuk menghancurkan sebuah batu. Saat yang sama Liangxi kemudian meminta sang guru untuk melakukannya lagi. Namun sebelum itu Liangxi kemudian mulai mengaktifkan kekuatan Rinnegannya, di mana ia berencana untuk melihat semua gerakan dan juga aliran energi Dauki pada tubuh sang guru. Setelah itu sang guru kemudian menugaskan para murid untuk berlatih dan mengharuskan semuanya agar bisa menembak sebuah batu dari jarak 1 mil. Sebuah tugas yang sangat berat itu harus dilakukan selama 1 bulan lamanya.
Bersamaan dengan itu Liang Xi yang telah mengerti lantas ia mencoba untuk melakukannya secara diam-diam. Sebuah kekuatan mata dan juga energi Dauqi membuat Liang Xi dengan cepat bisa mempraktekannya. Akan tetapi berbeda dengan semua teman-temannya. Di sana mereka masihlah merasa khawatir akan tugas tersebut. Chen Suci yang berada di sana lantas mulai menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan yang bisa menunjang akan tugas tersebut. 立即碎1里之外的巨石，给我打碎那块巨石，就算合格。居然说什么1里外的？还以为会是比较华丽的颜色呢。才会出现属于修饰自己的5星属性。 Xin kemudian berpindah di tempat Lin Er, di mana terlihat saat ini ia tengah bersama dengan siswa senior yang tempo lalu bertemu dengan Liang Xi. Tak lama setelah itu, di sana kemudian datang Liang Xi yang kembali mulai memprovokasi wanita senior itu. Di mana keduanya saat ini memang mempunyai semacam dendam yang dimulai atas pertarungan tempo lalu.